Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yutan Nurhanisa Muhune dengan NIM 131423035. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Nasrullah Jafar dengan NIM 131423043. Dan saya Nanda Ibrahim dengan NIM 131423026. Baik, kami di sini akan menjelaskan kronologi tentang pelecehan seksual yang berada di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Nasrullah Jafar. Oke, saya di sini akan membahas suatu kejadian yang telah terjadi di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Dalam kasus tersebut telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh rektor tersebut dan korbannya yaitu mahasiswa dan dosen. Mahasiswa berjumlah 12 orang dan dosen berjumlah 8 orang. Oke, sebelum saya lanjut ke sesi pembicaraan, saya akan menampilkan berita tersebut. Laporan dugaan pelecehan seksual oleh rektor sebuah kampus swasta di Gorontalo. Pemirsa, beralih ke informasi lain, penyidik di Treskrimum Polda Gorontalo tengah mendalami laporan dugaan pelecehan seksual oleh rektor sebuah kampus swasta di Gorontalo. Dugaan pelecehan seksual ini dilaporkan oleh 11 pegawai kampus yang menjadi korban dugaan pelecehan rektor. Rektor sebuah universitas swasta di Gorontalo diduga telah melecehkan belasan mahasiswi, dosen, dan stafnya. Rektor bernama AH tersebut dilaporkan ke penyidik di Treskrimum Polda Gorontalo atas dugaan pelecehan terhadap 12 mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Dugaan kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus tersebut terungkap setelah para korban melapor ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Gorontalo. Para korban kemudian melapor ke penyidik di Treskrimum Polda Gorontalo agar kasus ini diproses secara hukum. Penyidik di Treskrimum Polda Gorontalo kini tengah mendalami laporan para korban untuk kemudian memanggil saksi termasuk pelapor. Ini untuk masalah laporan yang kemarin tentang salah satu rektor yang ada di Universitas Gorontalo, itu bukan dengan umum ya, itu hal ini masih dalam proses dan masih dalam proses laporan yang diterima oleh SPKT yang dilaporkan dengan nomor 102 tanggal 23 April kemarin. Dalam proses hukumnya saat ini masih dalam tahap penyidikan. Untuk pengembangannya ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Tapi untuk saksi-saksinya mungkin dalam saat ini belum dilakukan pemanggilan karena masih dalam tahap. Halo guys, di sini sudah ada pembicara dengan kakak-kakak siapa? Kak Yutan Nurhanisa Muhune. Kalau kakak yang satu? Nanda Ibrahim. Oke, ini kan tadi saya sudah menampilkan berita yang telah terjadi di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Nah, kalau dari kakak-kakak tersebut, apakah sudah pernah mendengar atau melihat di sosial media kakak-kakak tentang masalah tersebut? Kalau Kak Nanda? Oke. Coba kalau menurut Kak Nurhaliza ini gimana cerita tersebut? Kalau menurut pandangan kita kan kita sudah melihat berita tersebut kan. Nah, coba ceritakan kayak ini, jelaskan di sini gimana masalah tersebut. Baik, saya sudah melihat berita tersebut yang dimana Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo telah melecehkan belasan dosen dan mahasiswa. Kuasa hukum dari rektor tersebut telah menyatakan bahwa kasus ini hanya kesalahpahaman, tetapi dosen-dosen tersebut telah melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib.
kata kuasa hukumnya hanya kesalahpahaman saja. Iya. Terus dosen menceritakan kasus ini kepada polisi, yang mana rektor mereka telah melecehkan belasan dosen dan mahasiswa. Namun mahasiswa tersebut malah takut melapor ke pihak yang berwajib karena mereka berpikir bahwa ini rektor mereka, jadi mereka takut. Mahasiswa nggak berani untuk melapor. Iya, karena ini kan rektor mereka sendiri, jadi mereka takut. Oke, kalau menurut Kak Nanda, gimana berita tersebut? Betul yang sudah dijelaskan tadi, saya ingin menambahkan bahwa yang saya tahu berita tersebut, mengapa dosen dan mahasiswa tidak melaporkan pelaku tersebut, karena mereka takut. Karena menurut rektor kasus tersebut hanya halusinasi mahasiswa. Kalau menurut Kananda atau semisal Kananda jadi orang tua mahasiswa atau Kananda sendiri yang korban yang iya terjadi kasus tersebut. iya Menurut saya, kalau saya di posisi tersebut, saya akan memberanikan diri untuk melaporkan kasus tersebut, bahwa kasus tersebut ini sudah melecehkan, dan ini menyangkut mental kita. Kalau saya sebagai orang tua dari mahasiswa tersebut, saya akan melaporkan dan menindaklanjuti kasus tersebut, dan tidak hanya mendiam-diamkan saja kasus tersebut. harus berani melaporkan. Ya, saya akan melaporkan pelaku tersebut. Karena kan kalau mau ini kan sudah mengganggu kesehatan mental Ya, kan, mental. dan mahasiswa juga kan harus belajar juga kan. Jadi psikologisnya atau pikirannya teralihkan. Ya. Ini kalau coba berikan pendapat agar permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi, karena kan sudah permasalahan ini sudah tidak kayak permasalahan ini bukan hanya 1-2 kali yang terjadi di universitas lain kan. Kalau menurut kita bagaimana caranya agar tidak terjadi lagi? Kalau menurut saya tentang pelecehan visual ini, kita sebagai mahasiswa kita bisa membawa mahasiswa lain untuk tidak berpakaian ketat, karena kalau tidak berpakaian ketat, tentunya dosen-dosen akan berpandangan kepada kita. Maksudnya bukan hal yang berpandangan yang di daerah yang sensitif lah. Tapi kita kalau mau ke kampus itu mesti pakaian yang tertutup lah, jangan yang terbuka seperti jilbab dililit ke belakang atau pakai celana yang ketat-ketat seperti itu. Kalau menurut Kak Nanda gimana? Kalau menurut saya, kita harus meningkatkan, kita sebagai mahasiswa, kita harus meningkatkan pendidikan dan kesadaran kita. Kita sebagai mahasiswa, kita harus meningkatkan hak asasi manusia, yang dimana kita satu sama lain saling membangun solidaritas dan saling menghormati satu sama lain, dan membangun solidaritas, yang dimana kita harus kita sebagai mahasiswa saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Itu sih. Kan seharusnya rektor ini yang harus ditirukan. Ya. Jadi kayak rektor ini yang sudah melakukan pelecehan dan itu tidak bisa ditiru lagi. Kalau menurut saya sih rektor tersebut harus dikeluarkan dari kampus tersebut dan harus diberikan hukuman yang setimpal Sesuai perbuatannya. Iya.
Oke guys, sekian dari video tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.